motor itu menggambarkan karakter seseorang. Kalau pilihannya itu motor bandel, pasti orangnya bandel nih. Oke, kalau mau ikut rimba red, saya buka slot 1. Ada tuh yang kemarin cerita katanya begitu ada tanjakan, lalu nih gue nyerah dulu. Damot. Jadi benar-benar gue selalu mengatakan bahwa itu tadi. Nah, Fokus, konsisten, powerful. Halo sahabat, ketemu lagi sama gue Vera dari Moto Stage Panggung Roda 2. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu El Presidente CRF Rally Indonesia, Om Tajul Arifin. Terima kasih Vera dari Moto Stage yang sudah bisa undang saya untuk ngobrol-ngobrol tentang Sama-sama. perjalanan saya dan CRF Rally Indonesia dan tentunya adventurer. Kita juga makasih Kita banget Om mau berkenan ngobrol bareng kita nih. Siap. Sambil membagi pengalamannya. Yes. Nah, sekarang aku mau tahu nih dari Om Tajul Arifin sendiri, biografinya seperti apa sih, asal mulanya sampai bisa terjun di adventure. Coba Om Ya. ceritakan. Standar seorang laki-laki, Ya. standar seorang laki-laki loh ya. Artinya mungkin dulu orang bercita-cita pengen, ini standar laki-laki loh ya, pasti Ya. pengen punya. Dulu gue SMP pengen punya motor trail. Oh, cita-citanya udah dari kecil. Ya, pengen punya motor trail, laki banget, keren lah gitu terlihat. Nah, 2009 salah satu brand Indonesia Kawasaki ngeluarin KLX 150. Gue beli itu, gue main sana sini, masih newbie, pengen. Tapi langsung cocok tuh, berasa sama jiwanya. Oh iya, Ini karena gua memang kita banget tunggu-tunggu ini gitu. sebenarnya. Iya, berarti ini gua banget gitu. Nah, dengan harga yang masuk akal, motor trail, dan Manuvernya itu juga. pertama sekali kayaknya yang memang dibuat secara massal. Iya. Motor trail di Indonesia, KLX 150. Akhirnya gue beli, main sana sini, motornya kita udah borak gini, akhirnya sudah terlalu capek, akhirnya kita upgrade ke CRF 230. Off-road juga genrenya. Pokoknya adventure lah. Adventure. Pokoknya. Main sana sini, motor sini sudah lelah, naik kelas lagi. Saya beli motor baru waktu itu Husqvarna TE 250 dan ini memang udah yang paling tinggi lah ya. Artinya memang motor trail, special engine, build up, dan impian semua orang untuk menaiki motor ini. Ada rezeki kita beli, main lagi kemana, capek juga loh akhirnya. Jadi memang begitulah kira-kira Ya, perjalanan saya di Dari off-road. cita-cita, impian, dan akhirnya semua kesampaian itu semuanya dari Tajul sendiri nih. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi jiwa lelaki yang pengen banget trail ya. Perempuan gimana? Masalahnya aku sendiri ya. Iya. Dari dulu tuh kayak pengen suka banget trail sebenarnya. Cuma agak ragu karena agak jarang ya perempuan yang pakai trail. Nah, memang ya sekian persen lah Nah. pemain-pemain moto adventure, khususnya moto trail. Ya. Dan sebenarnya balik lagi tadi ya, flashback saya tentang bermain off-road. Basic saya adalah off-roader. Jadi sudah main kemana-mana lelah. Di 2017 Ya. muncullah CRF 250 Rally, brand Honda, dan ini motor paling tepat buat saya. Jadi motor jelajah, dual purpose banget gitu ya. Artinya ring 1821, Pokoknya bandel banget bandel, ya, harga ya. masuk akal, beli, udah mulai kita main lagi adventure dengan ya mainnya nggak ekstrim kayak off-road lah. Kita lebih ke like off-road, gravel, cross country, kita jelajah alam Indonesia, Pulau Sulawesi, Sumatera. Sambil healing lah ya, kalau kata anak sekarang, Yes. anak sekarang tuh healing. Betul. Menurut aku sih ya, motor itu menggambarkan karakter seseorang. Kalau pilihannya itu motor bandel, pasti orangnya bandel nih. Itu aku percaya. Ugal-ugalan. Bukan ugal-ugalan, tapi lebih ke karakter ya. Karakter, Kalau ya. karakternya motor adventure, berarti kan memang orangnya suka adventure. Yeah. Memang berjiwa petualang. Yeah.
berjiwa tuh pengennya ada tantangan. Iya. Kalau nggak ada tantangan tuh kayak rasanya Gimana ya, gitu ya. kayak nggak ada semangat ya Iya, malah kan. iya, iya. Jadi makin nggak bisa makin gue terobos. Nah itu yang kayaknya aku Jiwa lihat pemberontaknya. jiwa pemberontaknya tuh tinggi Tinggi banget banget. di Om Tajul ini, makanya kenapa dia memilih adventure. Yes. Berarti memang dari kecilnya ya memang berjiwa pemberontaknya ini Pemberontak. udah kelihatan banget. Nah, ya makanya bisa dilihat lah ya dari karakteristik orang. Karena secara postur aja maaf ya Om ya, Iya. itu motor kan besar ya. Iya. Tapi Om bisa segitu lincahnya loh. Ya. Yang badannya besar aja belum tentu bisa loh bawa itu. Ini sih Om lincah banget, aku kagum banget loh dari cara Jadi naiknya, memang segala macamnya, ya manuvernya. ini yang harus kita sadari bahwa orang punya duit mampu untuk beli sebuah motor big bike atau motor mahal tapi tidak dibarengi dengan skill bermain motor yang baik. Dan ini saya konsen sekali gitu karena ini motor besar dan Iya. luar biasa powernya dan harusnya diimbangi dengan skill. Nah, itu Skill dia. bisa dibentuk dengan Skillnya coaching luar klinik. biasa. Nah, dan saya pun di CRF Rally Indonesia, kebetulan saya presidentenya CRF dan saya konsen sekali dengan safety riding gitu. Apalagi Nah, itu yang kita penting bermain sih ya. di off-road, like off-road dan ini harus Yang punya safety-nya harus skillnya memang beda dengan motor kebanyakan yang di aspal. Makanya skillnya nih nggak main-main. Coba lihat deh nanti kalau Om lagi naik motor dari mulai dia nyalain motor bermanuver, aduh ngeri beneran. Aku ngeri ya. Nah berarti aku juga dengar-dengar nih, belum lama Om ikut acara mancanegara loh. Rimba Raid 2022 ya? Iya, kemarin. Itu Baru bulan di kemarin, Malaysia. September. Iya. Nah ternyata kayaknya ada kisah spesial nih kenapa Om bisa masuk padahal sebenarnya udah nggak bisa. Itu karena jiwa pemberontaknya itu nih, Iya. benar. Sebenarnya udah nggak diterima loh dia. Sebenarnya udah waiting nggak boleh list ya. masuk. Iya, udah waiting close list aja semuanya. udah close. Pendaftaran online sudah close. Tapi kekeh. Coba kita dengar gimana ceritanya nih Om. Ya, Rimba Raid salah satu event terbaik di adventure ya, terbaik di Malaysia. Dan memang selama COVID terakhir kalau nggak salah 2018, 2009 off sampai 2020 2 tahun off. Nah 2022 bergulirlah event Rimba Raid ini dan antusias luar biasa. 14 negara, 242 rider. Wow. Ya saya pikir ini cukup antusias ya. Dan waiting list saya terakhir tahu event ini pendaftaran by online kan. Saya tanya teman-teman dapat linknya ternyata sudah close. Alhamdulillah ya silaturahmi gareng main ke rumah Karena keras kepala. Makanya dia tetap kekeh. ada jalan. Nah, di mana ada kemauan ada jalan. Nah, Om Gareng editing video saya perjalanan explore Makassar Toraja, tanya-tanya, bro, lu kan kenal sama orang GV, bla 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 bla. Lu mau ikut? Oke ya, besok gua telepon si Captain Nick. Oke. Nah, besoknya gue ditelepon sama Om Fauzan Din. Dia telepon, dia WA, Om Tajul, saya lihat Instagram, bla 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 bla. Oke, kalau mau ikut Rimba Raid, saya buka slot 1, tapi langsung dibuka dan langsung Di close lah saat itu juga. langsung bayar. Jadi free Pokoknya cuma registrasinya. ini orang pilihan. Cuma melihat biografinya langsung wah ini cocok. Udah langsung ditarik waiting list langsung dikebelakangin coba. Spesial banget. Alhamdulillah. Iya. Gue bayar, registrasi oke, dikasih link untuk ngisi biodata, sponsor siapa, terus experience bermain motor di tanah air, bla 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 bla. Udah, akhirnya gue masuk grup event Rimba Raid. Nah, officially langsung diterima saat itu juga. Luar terima, biasa. terus gue persiapan bla 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 motor. Karena ini persiapan mendadak, jadi ada temen Malaysia, member CRF Rally Malaysia, teman-teman kita juga akhirnya dia mau pakai motor gue deh gitu. Oke, kita cek. Gue maunya begini ya. Contoh seperti ban harus ban tahu, ban trail. Oke, speknya ini. Udah. Jadi gue datang cuma bawa dekal, sponsor semua. 2 hari sebelum event gue datang ke Malaysia, ke bengkel, gue test ride. Oke, nggak ada masalah. Gaspol. Ini ibaratnya tambah modal nekat ya. Beruntung loh anak motor tuh banyak temennya di mana-mana. Iya. Di Malaysia juga udah banyak Betul, temennya. betul. Jadi dengan prepare yang seadanya banyak bantuan di sana. Alhamdulillah, Banget. ini keren memang. Brotherhood-nya ya, Brotherhood keren tuh. main motor itulah. Nah, Jadi kita itu. nggak hanya di Indonesia saja, di Malaysia yang kita satu rumpun pun, gue kayaknya ngerasa nggak asing gitu loh. Gue 9 hari loh, Fer, di Malaysia. Kayaknya sebentar, karena gue ngerasa bahasanya juga bahasa Indonesia ya, bahasa Melayu gitu.
Dan welcome, tiap malam gue tuh diundang makan. Luar biasa. Jadi inilah brotherhood kita. Brotherhood anak motor Anak itu motor gitu ya. benar-benar. Jadi- Makanya kita tuh sebagai anak motor harus saling merangkul ya. Kalau memang berniat jadi anak motor jangan main geng-gengan. Betul. Itu berarti bukan Nah. anak motor. Anak motor dimanapun jadi saudara. Yes, karena tagline gue di CRF Rally Indonesia, dan gue juga mendeklar, menginformasikan statement gue di grup selalu mengatakan bahwa main motor sampai menua. Artinya baik-baik lah sama orang. Iya, betul. Iya kan? Musuh kamu sahabat kita. Jadi inilah jadi terbantahkan semua. Dan ini harus sebagai anak motor, apalagi adventurer, Iya. alam sudah mengajarkan kita semua gitu loh. Iya, Tentang betul. baik-baik sama orang. Karena kalau kita ego, nggak ada tuh nilai uang pada saat itu gitu loh. Yang Iya, ada ibarat brotherhood. kata jatuhan motor gede siapa yang mau nolong Nah, kalau songong ya. Nah, itu contoh kecil saja. Dan makanya gue selalu mengatakan konsisten, fokus, powerful. Nah, Motornya keren banget, pokoknya nanti di akhir kita harus coba itu motor. Nah, berarti selama di Rimba Ride 2022 Malaysia ini medannya tuh kayak apa? Di sana tuh memang khusus kayak taman wisata atau gimana? ya kemarin event bertempat di Taman Negara Kuala Tahan di negeri Pahang. Kalau kita provinsi ya, kalau di Malaysia tuh ada 13 provinsi kurang lebih yang gua tahu. Dia menyebutnya negeri, jadi ada 13 negeri atau 13 provinsi dan adanya di negeri Pahang. Dan memang di situ adalah taman nasional. Jadi memang ketika gua ikut event Rimba Ride, gue tuh sebenarnya pengen lihat seperti apa sih kemasan daripada event Rimba Ride ini. Pertama, kedua, gue pengen lihat sekelas Malaysia bikin event yang didatangi oleh 14 negara dan salah satunya Thailand, dan memang nominasi semua podium mulai dari kelas A, B, C sampai enduro ada 4 kelas kurang lebih 4 kelas ya. Dan gue pengen lihat mereka seperti apa sih, mulai datang, terus juga support card-nya, tim tekniknya, dan memang kelas dunia lah. Jadi Dan semacam mereka memang ini benar-benar ya, Om tuh semacam studi banding juga ya Yes. di acara itu, Iya, iya, iya. mempelajari ada misi tertentu di situ. betul. Karena ini kan Rimba Ride belum familiar di Indonesia ya, karena memang pertama itu tadi hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa ikut event ini. Mungkin gue punya channel di Malaysia, teman-teman sana informasi, mungkin dapat informasi itu. Atau ketua-ketua IMI yang memang punya channel di sana akan tahu tentang Rimba Ride. Nah, gue kemarin setelah event pra-event, gue langsung daftar, gue cari sponsor, gue bikin press con. Gue undang CNN, gue undang teman-teman media, ada Grid Auto, naikmotor.com, ada beberapa teman lagi. Gue harus blow up tentang Rimba Ride ini gitu. Ini apa sih? Akhirnya secara sosial media kan, Malaysia, Rimba Ride, dan Bikin orang penasaran, Iya, ini apa? iya. Nah, Dan gue memang itu cita-cita gue bermain di luar negeri. Jadi auranya memang luar biasa lah. Dan satu hal di grup Rimba Ride ini juga gue mengatakan bahwa yuk main ke Indonesia gitu loh. nah, sambil membawa nama Indonesia. Iya, karena gue juga sebelum 2 minggu sebelum gue berangkat ke Malaysia juga gue audiens dengan Pak Wagub ya, Pak Riza di Balai Kota. Gue bercerita ya Indonesia itu bisa banget bikin event Rimba Ride. Jadi gue minta support lah. Dan mereka welcome. Ngasih saya bicara apa kekurangan berapa rider yang datang di event ini. Saya bilang cuma 3. Kenapa cuma 3? Kenapa kita nggak bisa bikin di sini? Oke. Nah, itu. Nah, misinya itu. Justru pengen bikin Indonesia harus bisa bikin lebih dari itu. Iya, karena kemarin gue lihat wisata ya. Indonesia juga kan malah lebih bagus. Lebih keren, Fer. Lebih keren, dinginnya dapet, kabutnya dapet, adventurer banget deh. Karena gue lihat di situ, semua masyarakat sibuk semua. Warung-warung, kedai-kedai di sana rame semua. Mengangkat perekonomian Yes. penduduk sekitar Dan loh ya. semua penduduk sekitar dijadikan kayak guest house dadakan. Jadi gue lihat tuh, Budidayakan iya, sumber gue daya lihat manusianya sekitar tim situ. Penang teman gue juga ada 20 rider.
dia sulap jadi kayak apa ya? Ada yang masak ini buah udah kayak hajatan deh, kayak hajatan orang nikahan gitu. Jadi semua kumpul, wah gila motor berjejer tentunya. Nah iya, Mobil- bayangin kalau di Indonesia bisa Nah, dibikin kayak itu. gitu. Makanya nanti kita- Perekonomian iya. Indonesia terangkat banget, wisata Indonesia terangkat Betul, banget. betul, betul. Tapi tentunya dengan Moto State, dengan YouTube-nya, Mari kita bantu misinya Om Tajul yang sangat mulia ini Iya, juga iya, untuk iya, bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Luar biasa loh. Maju Tujuannya terus. sangat mulia. Adventurer Iya, tanah air. Nah, karena aku tanya, kemarin suka dukanya apa waktu ikut Rimba Ride ini? Suka dukanya, sukanya tuh banyak sukanya tentunya. Udah pasti karena brotherhood ya tadi ya. Banyak teman dan semua welcome. Sampai gue datang ke hotel pun gue mau tes fisik. Gue lari di KLCC ya, di kawasan tengah kotanya Kuala Lumpur di Menara Tower Twin, Iya. kembarnya di Petronas. Iya. Datang lu pagi-pagi jemput gua ke hotel habis subuh. Luar biasa. Iya, bawain Om Tajul. Ini bawain gua buah gitu kan. Ya ampun. Gila nggak sih lu? Gua baru kenal loh, Fer. Luar biasa. Baru bener-bener. kenal malam itu, besok Om Tajul schedule-nya apa? Gue biasanya habis subuh gue jogging. Oke. Datang lo gue dijemput. Gue kayaknya nggak sendiri, itu lo sukanya gitu lah. Dukanya. Makanya jadi orang baik dimanapun ketemu lagi orang ketemu baik. Dukanya gue ngerasa pas gue nyampe di venue, karena perjalanan event venue dari Kuala Lumpur menuju event tempat start itu kurang lebih 3 jam ya, 260 kilo lah. Gue datang tuh gue kayaknya asing banget. Yang lainnya segerombolan, satu tim tuh dari Ya, kita Thailand. cuma bertiga ya. Bertiga gitu, kayaknya gimana, sedih banget. Terus pemerintah gue gimana sih? Hey, gue mau berjuang nih, gue mau Kayak bawa nama. anak hilang. Iya, mau bawa nama Indonesia. Sementara mereka udah gembor-gembor mereka bawa semua bendera. didukung penuh sama negara masing-masing. Singapura, Malaysia. Kita cuma bertiga, itu dukanya. Tapi kita nggak pantang menyerah. Nggak pantang Artinya kita arang buktiin dong. gitu kan, bahwasannya Indonesia itu sebenarnya punya rider-rider terbaik lah. Kalau Terbukti. Posisi keberapa Om? alhamdulillah 11. Dari berapa? 243 race. Luar biasa dong. Dari berbagai All round gue negara. ke 38, tapi di kelas gue 11. Harusnya gue bisa lebih baik lagi. Karena gue nyasar, Fer. Tuh, ini karena Nyasar, kurang Fer. prepare aja kali ya. Coba kalau prepare Sebenarnya lebih. prepare sudah. Jadi gue tuh secara skill mungkin gue bisa dikatakan rata-rata lah. Karena gue lihat event ini cuman yang pro itu cuma 10%. Sisanya ingin mencoba aura kompetisi. Oh, Basicnya memang adventure, off-roader gitu. Tapi dia emang beda sekali ketika ikut event. Kompetisinya kental sekali. Jadi yang tadinya mau ngegas jadinya salah. Overpower. Lalu jatuh. Ya ini ya, tapi karena udah luar tegang biasa. kan, tegang. Posisi 11 dari 200 Iya. peserta itu udah luar biasa banget. Harusnya gue bisa lebih baik lagi. Gue tadi sebelum di presscon kan gue janji gue di 5 besar lah. Atau 10 besar. Karena 10 sama 11 ini bedanya cuma 2 menit. Ya, sayang. 2 menit. Aduh, gue 2 menit Genes banget. bengong dulu ya? 2 Hah? menit bengong dulu ya? Bengong Nyari dulu. jalan ya? Karena nyasar ya? Jujur, gue jatuh 4 kali. Dan nah, inilah bermain di negara orang dan kita membawa Indonesia. Ya. Padahal ini motor berat loh, CRF 250. Gue biasanya jatuh kalau main di one day trip di Indonesia, gue manja banget. Minta bantuin rame-rame. Iya. Ini gue jatuh 4 kali, gue bangun loh. Bangun Kayak ada sendiri. energinya biasa aja gitu loh. Semangat Indonesianya itu yang Nah. membuat bangkit. Luar Main biasa. jatuh gas lagi, gue nggak berhenti tuh minum, baru minum sambil jalan, gue pakai bladder gitu kan, tas punggung, gas lagi, gitu deh. Pokoknya demi nama Indonesia Iya, gue mesti gua harus bangkit, gue buktikan mesti gitu loh. buktikan. Dan luar biasa. Alhamdulillah mereka dengan ada izinnya gue nggak malu-maluin lah, ketika dia iya. tahu kan di jalur, bang gitu, gitu. Indonesia biasa. karena gue bawa. Biar orang lihat gue ya sedikit bendera merah putih lah. Iyalah, itu udah hebat banget. Nah makanya gimana nih Indonesia kita bikin juga di sini biar lebih bisa mengharumkan nama Indonesia keluar. Itu harus banget. Ya, insya Allah tahun depan lah. Juga gue udah berkolaborasi, gue udah berkomunikasi dengan Captain Nick
yang penggagas dan membuat event. Insya Allah dia bulan depan mau datang ke Indonesia, dia mau nemuin gue. Dan gue akan cari spot-spot yang keren bersama beliau dan tentunya dengan sponsor Givi Indonesia. Siap. Berarti harapan kedepannya Om dengan cita-cita visi misi yang tadi udah Om sampaikan demi Indonesia juga nih, berarti butuh support dari pemerintah juga dong pasti pastinya. dong, Nah, pasti. makanya Kita pengen nanti pemerintah IMI ikut. kan, lu kan udah IMI DKI, iya, dari ya kan, IMI. Moto Ladies. Ini Tenang, Moto kita Ladies, support, pasti kita support. Moto Ladies ya. Moto Ladies. Nah, Entah Moto apapun Ladies, bentuknya pokoknya kita Moto support. State. Kita juga mau ikutan jadinya. Nah, Moto Ladies juga nanti kita buka adventure-nya. Ini kan baru aspalan Iya, nih. bener. Jadi biar gaung adventure-nya di mata wanita. Nah itu yang Jadi- aku juga pengennya tuh, karena kan motoran tuh lebih identik dengan dunia laki ya. Jadi perempuan kadang suka di underestimate kalau di Betul. dunia permotoran. Nah itu yang aku mau juga, ladies biker ini Om sosialisasikan lah. Betul. Bisa Jadi kok. adventure itu adalah sesuatu hal, bukan yang menakutkan, Iya. menyeramkan, ekstrim, justru Menyenangkan, excited, itu semangatnya tuh beda lah. Nah, Jadi kayak adrenalinnya tuh betul, beda. betul, Jadi betul. bikin kita juga lebih semangat lah ya untuk menjalani kehidupan ke depannya. Betul. Karena pasti harus ada hobi yang bikin kita semangat dong. Betul, betul. Dan satu hal, kalau kita bermain adventure, kita tuh bermainnya di pelosok-pelosok gitu loh. Sambil melihat keindahan alam yang keindahan alam, tersembunyi. dan saya mengatakan bahwa alam itu sudah mengajarkan kita gitu loh. Ya tentang baik-baik sama orang, terus juga Iya. kalau kita main ke ini sering berinteraksi dengan warga. Nah, dan Iya, di situ benar, kita bisa benar. lihat kan. Jadi adventure itu kan lebih ke pedesaan-pedesaan lebih banyaknya ya. Kalau riding dalam kota kan udah biasa ya. Udah biasa. Mogok di jalan ya banyak yang bantuin lah, ibarat Nah, kata abang gojek juga banyak. betul, Nah betul. kalau di pedesaan, pelosok, di hutan-hutan, kalau kehabisan bensin gimana Om? Kehabisan bensin ya dorong. tapi jarang lah. Kalau kehabisan bensin konyol aja deh. Gimana Pokoknya- manajemen ini ya gitu. Pokoknya ya memang kita harus ada jiwa survivornya Ya, lah ya. betul, Kalau di betul. tengah hutan Dan apalagi. satu hal juga bahwa gue selalu mengatakan kepada members gue di CRF Rally Indonesia, gue mengatakan bahwa mental adventure-nya itu yang penting sekali. Itu Karena Kalau nggak nggak kuat perlu jago mental, gitu loh. kalau nggak Skill kuat bisa kita. mental mah ya. Kalau mental motor jatuh udah drop, gua ngasih boro-boro semangat. motor jatuh mau naik motor nggak jadi Iya, motornya gede. padahal kan motor ini kan udah enak gitu. Iya. Kan. Kalau mental sudah drop, Iya, gue mesti gimana mau ngasih semangat lagi Iya, gitu. memang itu Belum, mesti belum. dari dalam, Ah, dalam diri sendiri ya. Betul, itu mental harus kita cetak. Nah itu nyangkut ke motonya Om. Tadi apa Om motonya Om? Fokus, konsisten, powerful. Fokus, konsisten, powerful. Nah, itu harus diingat. Fokus. Pokoknya kalau mau mengerjakan apapun kita harus fokus. Fokus. Konsisten itu udah pasti. tetap. di Jangan jalurnya. anggot-anggotan. Jangan anggot-anggotan. Kalau anggot-anggotan ya sama aja sih itu Wassalam. mau wassalam. Powerful. Harus penuh semangat. Gaspol. Gaspol terus. Ada tanjakan, gaspol. Hajar terus. Jangan, nggak naik juga kali. Jadi setuju dong kalau gue bilang powerful. Setuju banget. Itu memang Ada ya. tanjakan, ini motor udah full spec man gitu kan. Iya, jangan kayak ada tuh yang kemarin cerita katanya begitu ada tanjakan. Lalu deh gue nyerah dulu. Dan motor. Jadi benar-benar gue selalu mengatakan bahwa itu tadi Nah, fokus, konsisten, konsisten, powerful. Pokoknya kalau mau membuktikan diri berani apa enggak, Ya. adventure itu. Semuanya jawabannya. kita bisa cetak, yang penting mental adventure itu jangan kendor gitu loh. Mental, mau uji mental, ikut Ah, adventure. Boleh bersama saya Tajul Arifin, El Presidente, CRF Rally Indonesia. Aku daftar duluan. Oke, pokoknya. Aku moto daftar pertama. ladies. Kita bikin adventure yang menyenangkan dan Menarik pastinya, Menarik. ladies. Nah, bosan kan kalau rally laki-laki semua. Nanti kita pakai ladies biar ada pemanisnya gitu Oke, lah. saya tunggu moto ladies. Oke, siap. Terima kasih banyak Om atas obrol-obrolannya. Yeah. Sukses terus pokoknya Amin, untuk CRF amin, Rally amin. Indonesia, dan semoga memang cita-cita Om untuk membawa nama Indonesia seperti bisa Rimba Ride di Malaysia itu tercapai dan didukung penuh oleh pemerintah. amin, amin. Kita bantu support, kita bantu juga dari Moto Stage untuk
menggaungkan semua cita-citanya Om. Dengan Semoga YouTube-nya tentunya dengan tadi konsisten di jalurnya. konsisten, betul. Moto konsisten. roda 2. Motor roda 2, panggung roda 2. Panggung roda 2. Oke, oke. Moto state, Siap, panggung siap. roda 2. Ya, sebagai penutup kita ulangi lagi motonya Om dengan penuh semangat supaya kita juga ikutan semangat, oke? Oke. Fokus, konsisten, powerful. Oke, satu, dua, tiga. Fokus, konsisten, powerful. Semangat.